Up on a patch of cordyceps in one place, and you can wake a dozen infected. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. I mean, our luck had to run out sooner or later. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngeunangeun bari kopi teh geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Last of Us episode 2. Sebelumnya terima kasih yang sudah nonton part 1, dan karena kemarin banyak yang nyuruh lanjut part 2, jiwa saya merasa tertantang dan ingin rasanya menggaskan part 2. Oke, tanpa banyak bicit, kita lanjut saja sahabat Bones. Diceritakan bermula keramaian kota Jakarta di tahun 2003, tepatnya 20 tahun lalu sebelum terjadinya virus. Di sini terlihat ibu-ibu tua yang bernama Ratna. Dia dijemput paksa oleh pak militer yang gagah perkasa. Ratna dibawa ke rumah sakit untuk menyelidiki sebuah spesimen yang telah rumah sakit persiapkan. Saat Bu Ratna meneliti dan mendapatkan hasilnya, ternyata itu adalah Opicordepis. Lalu Bu Ratna pun heran dengan adanya hal ini. Kami gunakan sebagai persiapan pengambilan sampel dari tubuh manusia, Pak. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Selanjutnya, pak militer menunjukkan asal mula itu ditemukan. Ternyata, asal mulanya dari sang mayat yang terkena gigitan manusia koplok. Gue merasa mual. Sebaiknya. Lalu dia menemukan parasit di dalam mulutnya. Sampai Ratna pun ketar-ketir dan pergi dari sana. Lalu Bu Ratna pun bercakap-cakap dengan pak militer. Dan pak militer mengatakan sebelumnya telah terjadi kekacauan di area pabrik, sampai wanita itu ditembak kepalanya karena menyerang beberapa karyawan. Di sini Bu Ratna sangat miris mendengar hal itu, karena sudah lama dia belum bisa melihat virus ini, dan juga virus berbahaya ini belum ada obatnya. Sehingga Bu Ratna menyarankan untuk mengebom semua yang ada di daerah tersebut. Seorang perempuan yang tiba-tiba melakukan kekerasan menyerang 4 orang rekan kerja dan menggigit 3 orang di antaranya. Kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah penyebaran. Mulailah pengoboman dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Scene berganti pada Joe Dantes yang sedang melihat Ellie yang sudah terinfeksi virus. Di sini Joe Dantes tidak ingin hal membagukan terjadi. Mereka pun terus bertanya-tanya pada Ellie. Dan saat mereka merasa aman, mereka pun menghampiri untuk bicara lebih serius. Yang pada intinya, Joe Dantes sangat membutuhkan Ellie karena rencana mereka untuk sebuah aki. Ellie sangat berharga bagi Marlin karena Ellie sudah terkena gigitan, tapi dia kuat karena sudah diobati antivirus hasil buatannya sendiri. Lalu mereka pun melanjutkan petualangannya. If we're out in the open city, why aren't we getting swarmed? Don't worry about that. I'm gonna. What was Marlene doing with the infected kid? I'm not infected. All right, we're still close to the wall. We sneak her back into the QZ. We find a different way to get the battery. This is our best shot. We've heard this a million times. Vaccines, miracle cures. None of it works. This isn't going to end well, Tess. We need to go back. Saat mereka melihat sekitar, Ellie sangat kaget melihat keadaan yang kacrut karena dia belum pernah keluar siang hari selama 14 tahun saat dia dilahirkan. Lalu saat mereka mendekati stand house, pandangan mereka terhalangi oleh reruntuhan gedung lain, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke atas gedung bekas hotel untuk melihat sekitar agar aman dari zombie. Yeah, they hit most of the big cities like this. They had to slow the spread some. So, Long way or short way? I mean, it's the long way or the we're fucking dead way. Di tengah perjalanan, Ellie menceritakan pertama kali dia digigit zombie
Dan yang intinya, Ellie sebenarnya penasaran dengan gigitan zombie, sehingga Ellie ngetes dirinya agar digigit zombie. Tess dan Ellie pun sangat kagum dan terheran-heran dengan bocah ini. Thought I got away, but How old are you? 14. Wow. Well, I mean, you got some balls on this. Everyone said the open city was crazy. Like swarms of infected running around everywhere. Saat mereka sampai ke hotel, ternyata di area ini sangatlah kacrut, bahkan di dalamnya sudah digenangi air waduk yang jijai. Mereka pun sulit untuk menuju ke room top, sehingga Tess harus berusaha dengan cara kekoronangan agar bisa membukakan sebuah pintu yang ada di dalam. Di sini, Joe menemani Ellie untuk menunggu pintu. Well, I don't know how to swim. Seriously? Do we have pools in the QC? No, smart ass. So easier for me to get through. But you die, you get nothing. You stay. Saat Tess berhasil membukakan pintunya, mereka dikagetkan dengan zombie-zombie yang sedang molor, dan jalur mereka pun terhalang karena zombie-zombie itu. Kalau mereka memaksakan lewat ke sana dan menginjak jamur, otomatis zombie-zombie itu akan terbangun karena jamur yang saling berhubungan. Then I guess enough people came through looking for the QZ. We went inside seeking shelter. Long fibers like wires, some of them stretching over a mile. You still... So we're not going that way. No. Lalu mereka pun mengambil jalan lain ke museum. Saat sampai, mereka melihat virus jamur yang sudah mengering. Dan di sini, Joe tidak menghiraukannya karena dia menganggap zombie-zombie koplok itu telah mati karena jamur yang mengering. Lalu mereka pun berjalan dengan hati-hati. Go slowly. If I come up against anything, you get behind us and you stay there, okay? Yes. Yeah. What would you hear? Tiba-tiba momen membagongkan pun terjadi saat mereka terjatuh. Dan si zombie-zombie koplok itu pun hadir lalu menyerang mereka. Untung saja mereka bisa menghabisi para jomblo-jomblo koplok itu. Dan di sini, mereka melanjutkan kembali ke tempat penjemputan atau pengantaran Ellie. Meskipun tangan Ellie terkilir. You're right. Twisted ankle. Yeah. I mean, if it was gonna happen to one of them, I'll just remind it to the thing. First bite didn't take. The one with the second. Why don't you just take the good news? Come on, let's get there before it's dark. Saat sampai ke tempat penjemputan, ternyata tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Para petugas yang diharapkan sudah pada meninggoy karena dikacaukan oleh virus zombie, dan juga mobilnya yang sudah hancur. What the fuck is going on? I don't know. Di sini mereka pasrah dan ingin membatalkan rencana ini karena resiko yang cukup besar. Tetapi Tess di sini ngotot untuk mencari solusi dan melanjutkan rencana mereka. Karena Tess yang sebenarnya sudah terkena virus tersebut. Sehingga dia mempercayai rencana ini pada Joe. Who killed them? Vedra? No, I can't. They won't take her. They're not gonna take her. Because you'll convince them. Yes, you will. Lalu mereka dikagetkan dengan satu zombie yang sangat berontak. Dan untung saja Joe bisa membunuhnya. Tetapi saat Joe membunuh satu zombie, dia malah membangunkan ribuan zombie yang saling berhubungan. Sehingga mereka pun panik. Dan di sini, Tess akan menahan dan mengorbankan dirinya karena hidupnya yang tidak akan lama lagi. Sehingga dia memilih untuk melawan zombie dengan cara membuat ledakan. Episode 2 pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini,
Jangan lupa menjaga dan membersihkan diri agar badanmu tidak bau zombie.